Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waris Bayri. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya bagaimana awal dunia Islam mengenal tasawuf? Bagaimana tasawuf tumbuh dari kehidupan zuhud para sahabat menjadi jalan cinta para sufi seperti Rumi Al-Ghazali hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hari ini mari kita menyusuri mata rantai perkembangan tasawuf, sebuah perjalanan rohani yang melintasi zaman penembusan peradaban dan menggugah hati jutaan manusia di dunia Islam. Akar tasawuf di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tasawuf bukan ajaran baru, bukan juga tambahan dari luar Islam. Ia adalah ruh dalam Islam itu sendiri. Semangat tasawuf berakar kuat dalam kehidupan Rasulullah SAW melalui kesederhanaan, keikhlasan, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta alam ini. Di malam-malam sunyi Nabi berdiri lama dengan sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Dengan dalam doa-doanya beliau menangis karena merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah inti tasawuf, mengosongkan diri dari ego agar hanya Allah yang mengisi. Para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi dikenal hidup sederhana dari zuhud. Mereka menjauhi dari gemerlap dunia demi mendekatkan kepada Sang Pencipta. Fase zuhud abad kedua Hijriah setelah wafatnya Rasulullah SAW dan masa sahabat, umat Islam memasuki masa kemakmuran. Kekuasaan meluas, istana dibangun, dan harta mengalir. Namun, di balik kejayaan itu lahir sekelompok memilih hidup dalam kesederhanaan. Mereka disebut zuhad, orang-orang zuhad. Salah satu tokoh terbesar adalah Hasan Al-Basri, tetapi dia wafat pada tanggal 728 Masehi. Dia mengingatkan umat akan fananya dunia, akan pentingnya introspeksi diri. Ia berkata, dunia ini seperti ular, halus kulitnya namun berisi racun di dalamnya. Inilah awal munculnya jalan spiritual dalam Islam yang telah disebut tasawuf. Tasawuf sebagai ilmu dan jalan rohani abad ketiga sampai abad kelima Hijriah. Memasuki abad ketiga dan abad keempat Hijriah, tasawuf tidak lagi hanya praktik pribadi tetapi mulai ditulis dan diajarkan secara sistematis. Munculnya tokoh-tokoh besar seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi perempuan dari Basra yang mengenalkan konsep mahabbah ilahiyah, cinta ilahi. Ia tidak menyembah Allah karena takut neraka atau ingin ke surga, tetapi semata-mata cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar ketimbang yang lain. Al-Junaid Al-Baghdadi yang memperkenalkan istilah fana, meleburkan diri dalam kehadiran Allah dan bakat tetap bersamanya. Al-Hallaj, seorang sufi kontroversial yang mengucapkan ana haq, akulah yang maha besar. Sebuah ekspresi ekstasi spiritual yang membuat dunia dihukum mati. Namun bagi para sufi kata-katanya adalah simbol lenyap ego dan menyatu dengan kebenaran ilahi. Pada abad kelima, Al-Ghazali, seorang ulama besar, menulis kitab monumental Ihya Ulumul Al-Dina yang menjadi jembatan antara ilmu syariat dan tasawuf. Ia menghidupkan kembali spiritualitas dalam dunia Islam yang kala itu mulai kering oleh formalitas ilmu. Tasawuf dan tarekat abad ke-6 hingga abad ke-9 Hijriah. Seiring waktu, ajaran tasawuf berkembang menjadi organisasi spiritual yang disebut tarekat. Disinilah muncul mata rantai silsilah sanad rohani dan seorang musyrik kepada muridnya hingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Beberapa tarekat besar lahir pada masa ini seperti tarekat Qadariyah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengajarkan zikir, ibadah, tapi juga membentuk masyarakat yang berakhlak, damai, dan penuh kasih sayang para sufi-sufi kita. Menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia dan kelembutan hati bukan dengan pedang semata. Tasawuf di dunia modern abad ke-20 hingga sekarang. Tasawuf terus hidup di zaman modern. Di tengah dunia yang miskin dan teknologi dan kejaran materi, banyak orang kembali mencari makna dan ketenangan mereka, menemukan jawabannya dalam tasawuf. Tokoh kontemporer seperti Syekh Hussein Nasr, Martin Riggs, dan Syekh Nu'man Khalil menjadi jembatan antara tasawuf dan dunia batin. Indonesia, jejak tasawuf sangatlah kuat. Wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para sufi. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga membentuk budaya dari gemelang, tembang, dan hingga wayang. Para sahabat dari zaman Nabi hingga hari ini, mata rantai perkembangan tasawuf tetap bersatu. Ia tidak pernah mati, ia hanya berganti wajah mengikuti zaman, tapi ruhnya tetap sama, mensucikan hati dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni. Semoga kita bisa menjadi bagian dari rantai agung itu. Walau hanya dengan zikir sederhana dan hati yang tulus, tetapi kita punya niat yang baik. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you by next time.